Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pemrograman berbasis objek akan menjelaskan program kami untuk memenuhi penilaian akhir semester. Sebelum itu, saya akan menjelaskan program kami adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat perencanaan harian atau daily planner. Jadi langsung saja saya memperkenalkan diri dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Satriwanata, NPM 2240304009. Perkenalkan, nama saya Yarbania Sikit dengan NPM 2240304042. Perkenalkan, nama saya Cika Alisha Dahlan dengan NPM 2240304044. Perkenalkan, nama saya Melsa Sintia Isparani dengan NPM 2240304002. Saya Divitriana dengan NPM 2230403029. Perkenalkan, nama saya Marceliana Engka dengan NPM 2140304079. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang dari program kami, yaitu Sistem Daily Planner atau program pengatur rencana harian, manajemen keuangan, dan manajemen tugas. Jadi, latar belakang kami adalah kami membawa topik permasalahan dari mahasiswa yang seringkali dihadapkan pada tugas akademis yang kompleks dan tanggung jawab keuangan yang meningkat, sehingga memerlukan alat yang dapat membantu mereka mengelola waktu dan keuangan dengan efektif. Jujur saja, saya sebagai mahasiswa kadang lupa dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga bagaimana caranya kami dapat mengelola dan mengkoordinir tugas-tugas kami untuk bisa dapat dijadikan satu dalam sebuah program. Maka dari itu kami membuat program ini. Selanjutnya, kami juga mahasiswa kadang kesulitan untuk mengatur keuangan kami, sehingga kami membuat sebuah program ini untuk bisa memberikan laporan harian. Jadi kami sebagai mahasiswa bisa memberikan pemasukan, pengeluaran, dan kami juga bisa mengecek setiap harinya keuangan yang ada kami punya, seperti itu. Selanjutnya juga ada daily planner, sehingga setiap hari kami mahasiswa bisa mengingat apa-apa saja yang harus kami lakukan di hari tersebut. Misalnya kami perlu melakukan belajar, selanjutnya membersihkan rumah dan sebagainya, kami bisa mencatat di dalam program kami, seperti itu. Dengan integrasi perencanaan keuangan, manajemen tugas, dan rencana harian dalam satu platform, ide ini dapat membantu mahasiswa mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan akademis dan finansial. Jadi tujuan kami adalah untuk memberikan sebuah program yang bisa mengkoordinir kehidupan mahasiswa terutama ataupun masyarakat pada umumnya sehingga bisa lebih baik, seperti itu. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu untuk mengelola pengeluaran dan menyisihkan tabungan. Jadi ini adalah poin-poin dari menu yang kami buat. Jadi yang pertama itu manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini diharapkan dapat terjadinya pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat membantu untuk mengelola pengeluaran dan menyisihkan tabungan. Selanjutnya, pada manajemen tugas dapat membantu merencanakan tugas rumah dalam mengatur tenggat waktu. Jadi pada saat pada program sederhana kami ini, dia ada tenggat waktunya ya. Jadi ada waktu masuk dan ada tenggat waktu dari tugas yang diberikan, sehingga kami tahu kapan tenggat waktu dari tugas ini secara jelas. Selanjutnya, daily planner diharapkan dapat membantu dan merencanakan kegiatan harian termasuk kuliah, waktu belajar mandiri, istirahat, dan kegiatan hobi, seperti itu. Sehingga misalnya kami di daily planner menjadwalkan tidur jam sekian, terus melaksanakan kegiatan jam sekian, sehingga lebih teratur, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir atau flowchart dari proyek kami. Yang pertama, di sini kita diminta untuk memasukkan nama dan memasukkan NPM. Kemudian di sini ada looping yang dimana akan mengulang pilihan yang kita pilih nantinya. Di sini ada menu pilihan. Yang pertama ada manajemen keuangan, yang kedua ada manajemen tugas, dan yang ketiga ada daily planner. Kita diminta untuk memilih menu yang kita inginkan. Ketika kita memilih menu yang pertama, maka otomatis
akan masuk pada pilihan pertama, manajemen keuangan. Di manajemen keuangan juga ada beberapa pilihan lagi. Yang pertama ada memasukkan pemasukan hari ini, yang kedua ada memasukkan pengeluaran hari ini, dan yang ketiga ada tanggal dan waktu kita memasukkan atau mengeluarkan uang. Nah, ketika kita memilih manajemen tugas, di manajemen tugas kita juga dikasih dua pilihan. Yang pertama ada memasukkan tugas, dan yang kedua dia langsung keluar sama inputnya daftar tugas hari ini ditambah dengan tugas yang kita masukkan. Kemudian ketika kita memilih daily planner pilihan yang ketiga, kita langsung masuk ke dalam menu ketiga, daily planner. Dalam daily planner ini juga memiliki beberapa pilihan lagi. Yang pertama ada membuat acara harian, yang kedua menambahkan rencana harian baru. Nah, outputnya nanti ketika contohnya kita memasukkan rencana hari ini kita ingin memasak dan membersihkan halaman. Kemudian ditambahkan rencana harian baru lagi, membaca buku, nanti akan keluar outputnya ketiganya. Dan juga ketika kita ingin keluar dari program, kita tinggal klik 0 saja, kemudian enter, maka kita akan keluar dari programnya secara otomatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang daily planner, yaitu inisialisasi manajer keuangan, manajer tugas, dan manajer planner harian. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kelas, yaitu self financial manager, self tax manager, self daily planner, yaitu untuk menyimpan saldo dari manajer keuangan, riwayat dari manajer keuangan, dan juga manajer tax, dan file data pengguna, yaitu yang akan diberikan dari planner harian. Di sini kita bisa lihat kelas saldo file, yaitu akan mengambil dari saldo JSON. JSON ini adalah penyimpan histori dari saldo finansial. Kita bisa lihat di sini histori JSON. Variabelnya di sini kita bisa lihat penyimpanan data pengguna seperti saldo, nama, dan NPM. Nah, di sini kita bisa langsung lihat eksekusi dari program, yaitu dev start planner, self nama, dan input masukkan nama Anda. Di sini dalam program tersebut akan meminta masukkan nama dan juga masukkan NPM. Selanjutnya, self user data file ini akan memanggil dari histori JSON jika terdapat nama tersebut. Misalnya nama saya Marcel, terus masukkan NPM saya 79. Jika ada di file JSON, maka akan terpanggil saldo dan juga tax manager saya, seperti daily planner itu akan terpampang semua riwayatnya. Terus selanjutnya di sini kita bisa lihat beberapa menu, yaitu 1 manajemen keuangan, 2 manajemen tugas, 3 daily planner, 4 keluar. Di sini kita bisa lihat eksekusi dari perintah tersebut. Jika memilih satu, dia akan membuka saldo dari financial manager, dia akan memanggil. Jika pilihan kedua yaitu manajemen tugas, dia akan memanggil isi dari manajemen tax. Jika ke pilihan ketiga yaitu
daily planner, dia akan memanggil tentang daily planner, yaitu list-list yang akan dibuat. Jika keempat itu keluar, jadi jika ingin keluar dari program, misalnya kita memilih pilihan yang keempat. Ini kita bisa lihat jika dia keluar, dia akan menampilkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jika dia tidak valid, misalnya dari keempat ini tidak dipilih, maka dia akan pilihan tidak valid dan silahkan coba lagi. Kita langsung saja ke Task Manager. Itu Task Manager yang mengelola tugas yang diberikan. Di sini kita bisa lihat kelasnya itu Task Manager, devnya itu inisial, self-nya itu dia akan memanggil task delegation self. Nah, jika kita bisa lihat tadi di awal inisialisasi tentang manajemen tugas, jika kita memilih yang kedua, dia akan memanggil dari kelas Task Manager. Disinilah isinya. Jika dia memiliki nama yang sama, dia akan memanggil penyimpanan atau history riwayat dari JSON tersebut. Jadi nanti akan ditampilkan. Di sini kita bisa lihat ada dev set task, dia akan membuka story-nya. Nah, metode untuk dari manajemen teks ini, misalnya metodenya itu jika kita akan membuka menu, yaitu satu, masukkan tugas, yang kedua daftar tugas, yang ketiga hapus tugas, yang keempat selesai. Nah, misalnya dari sang pengguna ingin memasukkan tugas, jika dia ingin memasukkan tugas, dia akan menginput, memasukkan nama tugas di sini, terus deskripsi dari tugas, misalnya rangkaian digital, tugas, misalnya di sini yang pertama input, masukkan tugas rangkaian digital, terus deskripsi membuat rangkaian membuat rangkaian L58, terus yang kedua start date, input yaitu kapan dimulai tugasnya, yang kedua itu deadline dari tugas tersebut. Kita bisa lihat di sini dia akan memasukkan eksekusi perintah, task, deskripsi, start date, dan deadline. Dia akan, jika sudah diisi semua, maka dari program tersebut akan mengeluarkan print, yaitu tugas berhasil ditambahkan. Dari sini kita bisa lihat. Yang kedua, jika sang pengguna program memilih dua, yang ini yaitu daftar tugas, dia akan menampilkan dari daftar tugas tersebut, yaitu misalnya yang tadi RD, di sini kita bisa lihat text info, yaitu RD, deskripsi, membuat rangkaian, terus mulai itu kapan dimulai dari tugas tersebut, dan deadline-nya itu kapan. Di sini kita bisa lihat jika pengguna dari program tersebut memilih 3, dia akan menghapus tugas. Di sini kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat dari eksekusi program tersebut akan menghapus dari list tugas yang ada. Jadi di sini kita bisa lihat delete scientific text, dan
save next. Jadi dia akan menghapus dari story list tugas tersebut. Jika pengguna dari program tersebut memilih keempat, kita bisa lihat dia akan mengeluarkan perintah seperti bukan perintah, dia akan mengeluarkan kata keluar dari manajemen tugas, atau dari keempat ini sang pengguna program tidak memilih keempatnya, maka dia akan mengeluarkan pilihan tidak valid atau silakan coba lagi. Sini kita bisa lihat menampilkan daftar tugas yaitu show task list, dan juga nah ini pasangan dari penampilan teks tersebut. Dan menghapusnya ini, jika menghapus dia akan mengeluarkan tugas berhasil dihapus. Jika tidak ada, daftar akan mengeluarkan data seperti daftar tugas kosong. Script ini mengimplementasikan kelas Financial Manager yang berfungsi sebagai manajemen keuangan sederhana dengan kemampuan untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan melihat saldo saat ini. Kelas Financial Manager memiliki beberapa atribut seperti saldo file untuk menyimpan saldo ke file, dan saldo untuk melacak nilai saldo pada saat inisialisasi dengan nilai yang dimuat dari file menggunakan metode load saldo. Jika file tidak ditemukan, self saldo diatur sebagai daftar kosong. Metode load saldo mencoba membaca file JSON yang berisi data saldo. Jika file ditemukan, nilai saldo diambil dari file. Jika tidak, nilai saldo diatur sebagai daftar kosong. Dan pada metode self saldo tidak melakukan apa-apa selain mengganti nama file untuk menyimpan saldo. Ada sebuah kesalahan pada implementasi metode ini. Seharusnya dia menyimpan saldo aktual ke file, bukan hanya mengubah nama file. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian Dev Manage Finance, di mana pada bagian ini digunakan sebagai pengelola keuangan pengguna atau metode untuk mengelola keuangan pengguna. Kemudian di sini juga ada beberapa menu pada manajemen keuangan, yaitu di mana ada masukan pemasukan hari ini, masukan pengeluaran hari ini, cek saldo, dan terakhir ada kembali ke menu. Dan sini juga terdapat input pilihan dari opsi 1 sampai 4. Jika kita memilih nomor 1, maka di situ untuk memasukkan pemasukan hari ini. Dan di sini juga ada income, input masukan pemasukan hari ini. Kemudian ada save saldo plus plus sama dengan income, di mana pada bagian ini berfungsi untuk mengupdate saldo dengan pemasukan. Nah, jika pemasukannya berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan pemasukan berhasil ditambahkan saldo akhir pada layar output. Dan di sini juga ada now that time, di mana pada bagian ini berfungsi untuk mengatur waktu atau menampilkan waktu pada saat saldo berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita memilih nomor 2, itu di mana memasukkan pengeluaran hari ini, yang kita gunakan pada kode bagian ini yaitu save saldo min sama dengan expense. Di bagian ini merupakan atau berfungsi untuk mengupdate saldo yang kita kurangi atau pengeluaran yang kita kurangi dari saldo. Kemudian jikalau pengeluarannya berhasil dikurangi, maka akan menampilkan pesan pengeluaran berhasil ditambahkan, dan secara otomatis akan disimpan pada save saldo, yang dimana pada bagian ini berfungsi untuk menyimpan transaksi ke file. Kemudian jika kita memilih nomor 3, yang dimana pada bagian ini terdapat show financial file, di mana di bagian ini berfungsi untuk mencetak riwayat transaksi.
Jika sudah kita lakukan pada nomor 1, 2, 3 yang dimana pemasukan hari ini, masukan pengeluaran hari ini, atau mencek saldo dan ingin kembali ke menu utama, kita dapat memilih nomor 4. Maka secara otomatis akan kembali pada menu utama, yaitu menu daily planner. Kemudian di sini juga ada Dev Show Financial File, di mana di sini akan menampilkan riwayat transaksi keuangan. Dan pada bagian ini juga menggunakan date time, di mana pada saat kita mencek saldonya akan ditampilkan pada layar, dan tanggal atau waktu yang ada pada saat kita menambahkan saldo terakhir. Kelas Daily Planner. Nah, kelas Daily Planner ini untuk mengelola rencana harian. Ada metode Manage Daily Plan. Metode ini merupakan metode utama yang berjalan dalam loop tidak terbatas, menampilkan menu opsi untuk tampilkan rencana harian, tambahkan rencana harian baru, dan hapus rencana harian dan keluar dari program. Adapun metode tampilkan rencana harian. Metode ini digunakan untuk menambahkan metode baru yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan ada metode tambahkan rencana harian. Memungkinkan pengguna memasukkan tanggal rencana harian baru yang kemudian ditambahkan ke dalam daftar rencana harian. Metode hapus rencana harian menampilkan daftar rencana harian dan meminta pengguna untuk memilih nomor rencana harian yang ingin dihapus. Dan setelah itu, menghapus rencana harian tersebut dari daftar. Semua rencana harian disimpan dalam bentuk pasangan tanggal dan rencana dalam daftar daily list. Oke, di sini saya akan menjalankan programnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama. Kemudian di sini juga kita dimintakan untuk memasukkan NPM. Oke, di sini kita sudah berada pada menu Daily Planner. Dan di sini ada terdapat beberapa fitur, yaitu manajemen keuangan, manajemen tugas, Daily Planner, dan yang terakhir keluar jika telah menyelesaikan atau telah memilih keuangan, manajemen tugas atau Daily Planner dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan memilih manajemen keuangan. Dan saya ingin memasukkan pemasukan hari ini. Tulis saja 100.000. Dapat kita lihat pada tampilannya, di mana saldo yang berhasil saya tambahkan tadi dapat ditampilkan pada saldo akhir, yaitu 320.000. Kemudian saya ingin memasukkan pengeluaran hari ini, itu 20. Di sini pengeluaran berhasil ditambahkan, saldo akhir menjadi 300.000. Yang sebelumnya yaitu 320, karena saya telah mengurangkan 20.000 dari saldo saya sebelumnya, maka pada saldo akhir menjadi 300.000. Kemudian di sini saya akan mengecek saldonya. Dan di sini ada pada tampilan saldo yaitu 300.000 dan tanggal terakhir di input atau tanggal saldo akhir. Kemudian saya ingin kembali ke menu utama.
Di sini saya akan memilih manajemen keuangan, manajemen tugas. Dan saya ingin memasukkan tugas, yaitu masukkan tugas. Contohnya sistem operasi. Di sini kita diminta untuk memasukkan deskripsi tugas, seperti misalkan pada tugas ini yaitu soal PAS. Saya akan membuat pada deskripsinya itu soal sistem operasi. Dan di sini juga kita diminta untuk memasukkan tanggal mulai tugas. Misalkan tanggal hari ini yaitu 15 Desember 2023. Dan masukkan tanggal deadline tugas. Misalkan deadline-nya itu tanggal 18 Desember 2023. Maka di sini akan menampilkan tugas, deskripsi tugas, tanggal mulai tugas, dan tanggal deadline tugas. Dan di sini menampilkan tugas berhasil ditambahkan. Kemudian saya ingin mengecek daftar tugas. Maka pada daftar tugas menampilkan tugas yang telah saya masukkan tadi, yaitu sistem operasi. Deskripsi tugasnya itu soal sistem operasi, dan tanggal atau waktu mulai tugasnya dan deadline tugasnya. Kemudian di sini saya ingin menghapus tugas pada daftar tugasnya itu. Nah, di sini kita diminta untuk memilih nomor tugas yang ingin dihapus. Nomor 1. Di sini kita telah menghapus tugasnya. Maka kita dapat mengecek kembali lagi pada daftar tugas apakah tugas sebelumnya masih ada atau tidak ada pada saat dihapus. Nah, pada daftar tugas ini menampilkan daftar tugas kosong. Itu artinya tugas berhasil dihapuskan. Oke, kembali ke menu Daily Planner. Di sini saya akan masuk pada Daily Planner. Pada menu Daily Planner ini kita dapat menampilkan rencana harian, menampilkan atau ingin menambahkan rencana harian baru, dan hapus rencana harian juga. Di sini saya akan memilih pada tambahkan rencana harian baru. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal rencana harian. Misalkan hari ini yaitu tanggal 15 Desember 2023. Masukkan rencana harian baru, misalkan jogging, dan rencana harian berhasil ditambahkan. Kemudian di sini saya ingin menampilkan rencana harian yang telah saya masukkan sebelumnya. Nah, maka pada rencana harian ini menampilkan tanggal atau waktu dan rencana yang sudah saya tambahkan sebelumnya, yaitu jogging pada tanggal 15 Desember 2023. Dan sama seperti manajemen tugas sebelumnya, di mana terdapat fitur menghapus juga. Namun di sini itu untuk menghapus rencana harian. Dan di sini saya ingin menghapus rencana harian saya, yaitu nomor 1. Di sini rencana harian berhasil dihapus. Kemudian saya ingin mengecek kembali apakah masih ada atau sudah tidak ada pada saat rencana harian berhasil dihapus. Oke, pada rencana harian ini sudah tidak ada ya. Ini rencana harian saya sebelumnya, yaitu jogging, karena saya telah menghapus rencana harian saya sebelumnya. Maka secara otomatis pada tampilan rencana harian juga tidak ditampilkan lagi rencana harian sebelumnya.
Oke, baiklah, di sini saya sudah melakukan berbagai fitur atau mencoba berbagai fitur pada menu daily planner ini, yaitu manajemen tugas, manajemen keuangan, dan daily planner. Kemudian saya ingin keluar dari menu daily planner ini. Langsung aja pada opsi nomor 4. Nah, kemudian di sini menampilkan pesan, apakah Anda ingin menambahkan akun? Langsung saja tidak. Oke, kemudian di sini menampilkan pesan terima kasih, sampai jumpa lagi. Itu artinya program telah selesai. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan pemrograman berorientasi objek pada program kami. Jadi, pada program kami menggunakan beberapa pemrograman berorientasi objek. Namun, kami tidak menggunakan seluruh penerapan PBO dari modul yang sudah kami kerjakan. Namun, ada beberapa yang sudah kami masukkan ke dalam program kami. Jadi, yang pertama adalah kelas-kelas. Seperti yang bisa dilihat di penjelasan sebelumnya oleh teman-teman saya, pada kode terdapat beberapa kelas. Ada kelas utama ya, kelas 4 kelas utama. Pertama, daily planner sebagai kelas besarnya. Selanjutnya, financial manager. Selanjutnya, tax manager. Dan yang terakhir adalah daily planner manager. Nah, di dalam program kami itu sudah menggunakan kelas-kelas sesuai dengan penerapan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya juga ada yang namanya fungsi. Jadi di setiap kelas yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya terdapat definition yang berarti penggunaan fungsi. Seperti jika dilihat di awal program terdapat fungsi inisialisasi, fungsi login, terus ada seperti fungsi memuat data dan juga fungsi menyimpan data. Selanjutnya, penggunaan objek. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaan objek ini diindikasikan dengan init atau inisialisasi dari setiap kelas. Terdapat inisialisasi objek yang digunakan dalam aplikasi seperti inisialisasi manajer keuangan, manajer tugas, dan menjadi planner harian di kelas besarnya itu daily planner. Selanjutnya di program kami itu sudah menggunakan metode dan properti. Jadi setiap kelas memiliki metode-metode yang menangani logika tertentu. Seperti misalnya manage finance ini dikhususkan untuk mengurus suatu hal pada kelas financial manager. Selanjutnya ada manage task, ini digunakan untuk mengatur tugas berada pada kelas task manager. Manage daily plan itu digunakan untuk mengatur menunya daily planner di kelas daily planner manager. Lalu juga ada properti seperti saldo, tax, dan daily list digunakan untuk menyimpan data-data dari setiap kelas yang menggunakan inputan. Selanjutnya ada konsep encapsulation. Jadi konsep ini beberapa kelas menggunakan konsep encapsulation untuk menyembunyikan detail dari implementasinya dari kelas lain. Misal, kelas financial manager menyediakan metode manage finance untuk mengelola saldo dan transaksi, tetapi bagian dalamnya tidak terlihat langsung dari luar karena dia ada penjelasan di bawahnya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari program kami mengenai penerapan prinsip pemrograman berorientasi objek. Baik, jadi seperti itu penjelasan dari kami. Jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan kami karena kami juga sedang mempelajari bagaimana cara membuat sebuah program menggunakan Python dengan benar. Jadi mungkin itu saja kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.